Hai semuanya, balik lagi dengan saya Jad. Di playlist kali ini kita akan belajar materinya tentang Redux Toolkit. Apa itu Redux Toolkit? Redux Toolkit adalah salah satu tools yang disediakan oleh tim Redux yang bertujuan untuk memudahkan kita dalam menggunakan state management Redux. Nah, kalau kita lihat di website dokumentasinya Redux Toolkit di redux dot atau redux-toolkit.js.org, lalu kita masuk ke getting started. Di sini ada 3 tujuan utama kenapa Redux Toolkit ini dibuat. Yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa dalam mengkonfigurasi Redux Store itu cukup complicated. Lalu yang kedua, kita perlu menambahkan atau menambahkan banyak package untuk menjadikan Redux ini melakukan sesuatu yang bermanfaat atau yang berguna. Dan yang ketiga, Redux ini membutuhkan terlalu banyak boiler flat code. Nah, masalah-masalah itu yang akan coba di-tackle atau diselesaikan dengan Redux Toolkit ini. Ada beberapa materi yang akan kita bahas dalam playlist kali ini. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana melakukan instalasi dan setup Redux Toolkit pada aplikasi React kita. Lalu yang kedua, di sini kita akan coba membinding Redux Toolkit ini dengan aplikasi React.js kita. Lalu yang ketiga, kita juga akan menggunakan use selector dan juga use dispatch untuk mengambil dan juga merubah data yang ada di store-nya Redux. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana menghandle async process pada Redux Toolkit ini. Nah, jadi kurang lebih 4 materi itu yang akan kita bahas atau kita cover pada playlist kali ini. Kita akan langsung masuk ke topik pembahasan pertama kita, yaitu melakukan instalasi dan juga setup Redux Toolkit ini yang akan menjadi topik pembahasan utama kita pada playlist kali ini. Nah, yang pertama di sini kita akan menginit sebuah project. Di sini saya akan menginit sebuah project dengan nama My App, yang dimana saya menggunakan bantuan Vite dalam membuat project kali ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Vite, nanti teman-teman atau Vite bisa mengunjungi website dokumentasinya Vite di sini ya, di vite.js.dev. Nah, di sini Vite ini adalah salah satu tools yang cukup banyak dipakai oleh para developer, khususnya dalam membangun sebuah aplikasi front end, karena Vite ini cukup ringan ketika kita membuat sebuah aplikasi Vue, React, dan lain sebagainya. Oke, sorry tadi OOT. Kita balik lagi ke topik pembahasan kita utama kita. Topik pembahasan utama kita. Nah, di sini ketika kita membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan Vite, di sini ada beberapa framework yang bisa kita pilih karena kita menggunakan React.js, jadi kita akan pilih React gitu. Nah, di sini untuk komennya teman-teman bisa menggunakan npm create Vite komennya, lalu di sini nama projectnya atau nama folder yang akan teman-teman gunakan. Lalu di sini akan muncul beberapa pilihan framework yang bisa teman-teman pilih. Nah, saya akan pilih React.js. Lalu di sini juga ada pilihan JavaScript dan juga TypeScript. Kita akan menggunakan JavaScript. Kita pilih enter, lalu di sini selesai untuk init project dengan menggunakan Vite. Cukup seperti ini, sangat mudah teman-teman. Lalu di sini kalau kita lihat sudah masuk atau sudah ada folder yang namanya My App. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam saya akan menggunakan
Tmax di sini dan text editor yang saya gunakan adalah NeoVim atau Vim ya. Di sini kalau kita kita masuk dulu ke MyF, kita akan lihat di sini, kita akan split dulu untuk screen-nya jadi 2. Lalu di sini nah, ini adalah struktur folder yang, di-generate oleh Vite ketika kita menginisialisasi project dengan, project React.js dengan menggunakan Vite. Lalu di sini ada, folder public, lalu di sini ada folder src, lalu di sini ada main.jsx dan juga app.jsx gitu. Nah, di sini, kalau kita lihat di bagian, package JSON-nya sudah ada beberapa script yang bisa kita gunakan. Ada, script dev untuk, melakukan development, lalu ada build untuk membuild aplikasi ketika aplikasinya sudah jadi dan, di sini ada juga script preview untuk melihat preview daripada aplikasi yang sedang kita bangun. Nah, karena kita masih dalam tahap development, kita akan menggunakan, script dev ini, teman-teman. Di sini kita akan langsung jalankan npm run dev. Sorry. Kita harus melakukan instalasi dulu di sini npm install. Kita belum menginstal di bagian Redux toolkit-nya. Di sini kita akan menjalankan aplikasi Vite-nya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai, baru di sini pm run dev. Oke. Setelah berhasil nanti Vite ini akan membuatkan sebuah local server untuk kita di port 5173. Kita langsung open aja. Jadi by default ini adalah tampilan utama daripada aplikasi kita. Oke, kita biarkan dulu sampai di sini untuk proses setup daripada aplikasi kita. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian Redux-nya di sini. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita akan masuk ke bagian quick start. Di bagian dokumentasinya di sini teman-teman bisa melihat apa aja sih yang perlu kita lakukan untuk menggunakan Redux Toolkit ini. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menginstal Redux Toolkit-nya itu sendiri. Lalu yang kedua di sini kita perlu menginstal React-Redux, which is ini adalah sebuah package untuk membinding antara Redux dengan aplikasi React.js kita. Nah, jadi dua dependensi ini yang perlu kita install di dalam aplikasi React kita ketika kita menggunakan Redux Toolkit. Oke, di sini saya akan split terminalnya jadi 2. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Kalau sudah selesai, di sini kita bisa cek di bagian packages-nya, teman-teman. Sudah ada Redux JS/toolkit. Dependensinya di versi 1.9.5. Lalu di sini juga sudah ada React Redux di versi 8.0.7. Nah, untuk proses setup dan instalasinya sudah selesai. Kita sudah membuat project-nya, menginisialisasi project-nya, dan kita juga sudah menginstal dependensi yang kita butuhkan dalam menggunakan Redux Toolkit ini. Yang pertama, Redux Toolkit itu sendiri. Lalu yang kedua adalah React Redux sebagai binding antara Redux dengan aplikasi React.js kita. Kita pastiin dulu bahwa aplikasi kita tidak ada crash atau error. Nah, itu aja untuk setup dan juga menginstal dependensi. Kita akan lanjutkan part lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita berhasil melakukan setup dan juga instalasi Redux Toolkit, selanjutnya kita akan coba membuat sebuah store pada Redux Toolkit ini. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke bagian coding kita. Di sini teman-teman, kita intip dulu aplikasi kita atau struktur folder yang udah kita init dengan menggunakan
VT tadi. Nah, di sini ini adalah salah satu entry point kita di mana ada main.jsx, lalu di sini ada app.jsx. Nah, mungkin untuk bagian app.jsx-nya ini saya akan coba bersihkan dulu biar jadi lebih clean ya teman-teman kodenya. Jadi di sini saya akan hapus, di sini saya akan membuat sebuah div, lalu di sini ada satu, misalkan Redux toolkit. Oke, lalu di sini saya akan tutup divnya. Untuk bagian sini juga sudah tidak dipakai, jadi kita hapus. Lalu di sini kita hapus. Ini juga nggak perlu, dan ini juga nggak perlu. Oke, sekarang tampilannya jadi lebih sederhana teman-teman. Nggak apa-apa, sekarang kita masuk ke bagian main.csx-nya. Nah, untuk CSS-nya juga nggak kita pakai, jadi kita hapus. Jadi kita akan melihat tampilan yang sangat-sangat sederhana di mana cuma ada tag h1. Oke, kita lanjut ke bagian yang esensialnya dalam video kali ini, yaitu kita akan coba membuat sebuah atau membuat sebuah store pada Redux Toolkit. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan di sini, saya akan membuat sebuah folder baru namanya store, lalu dia memiliki sebuah file index.js. Oke, di sini kalau teman-teman lihat file index.js-nya sudah kebuat, lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan mengimport namanya adalah configure store dari Redux Toolkit. Nah, lalu berikutnya di sini kita akan membuat sebuah store sama dengan configure store, lalu di sini dia menerima parameter dalam bentuk sebuah objek. Nah, lalu di sini ada reducer yang perlu kita isi, dan reducer ini dia bentuknya objek juga. Oke, untuk membuat store-nya cukup seperti ini. Jadi kita buat yang sesederhana mungkin teman-teman. Lalu di sini kita export default. Di sini berarti store. Nah, nanti reducer yang akan kita buat, kita akan letakkan di bagian sini. Nah, karena kita belum membuat reducernya, jadi kita biarkan dulu untuk reducernya ini dalam bentuk sebuah objek kosong, gitu. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah kita akan coba membinding store yang sudah kita buat ini ke dalam aplikasi React.js kita, teman-teman. Di sini saya akan masuk ke bagian app.js. Lalu di sini kita akan import komponen provider dari React Redux. Lalu yang kedua, store yang sudah kita buat tadi, kita import juga ke sini, dan kita akan bungkus komponen kita di dalam sebuah komponen provider dari React Redux. Di sini dia menerima sebuah props namanya store, dan store yang baru kita buat tadi kita masukkan ke sini. Oke, lalu di sini sebelum di save kita akan coba tutup dulu provider. Oke, kalau sudah untuk konfigurasi store Redux-nya cukup seperti ini. Jadi kalau kita lihat di bagian aplikasi kita di sini belum ada perubahan apapun, jadi aplikasinya tidak error karena kita baru mengkonfigurasinya. Nah, saya akan coba recap dulu sebelum masuk ke video berikutnya, yang dimana yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah store Redux dulu dengan menggunakan function dari Redux Toolkit. Namanya adalah configure store.
Di sini configure store-nya setelah kita import, kita invoke, lalu configure store ini dia menerima sebuah parameter, bentuknya adalah sebuah objek. Dan di dalam objeknya itu ada key yang namanya reducer. Reducer ini dia bentuknya objek juga, yang dimana nanti dia akan menerima beberapa reducer yang akan kita bahas di video berikutnya. Nah, karena reducernya itu belum ada, jadi kita biarkan ini objek kosong seperti ini. Nanti return atau balikan dari configure store ini kita akan simpan di dalam sebuah variable store, dan variable store-nya itu kita akan export biar bisa digunakan di file lain. Nah, setelah store-nya itu kebuat, kita akan coba binding store yang sudah kita buat tadi ke dalam aplikasi React.js kita. Yang dimana di sini saya coba taruh di bagian app.js gitu, atau app.jsx. Nah, di sini saya menggunakan komponen provider dari React Redux, lalu saya juga mengimport store yang sudah dibuat tadi ke dalam app.js, lalu kita bungkus semua aplikasi kita di dalam providernya ini. Dan di mana providernya ini sebuah komponen yang menerima prop store, lalu kita passing store yang sudah kita buat tadi. Lalu setelah sudah selesai, kita tutup lagi dengan komponen provider. Nah, jadi untuk setup-nya seperti itu teman-teman. Kalau sudah setup, di sini belum ada perubahan apapun kalau teman-teman lihat. Tapi kita akan bahas lebih jauh di video berikutnya. Setelah kita berhasil membuat sebuah store dan membinding store yang sudah kita buat tadi ke dalam aplikasi React.js kita, selanjutnya kita akan membuat sebuah slice pada Redux Toolkit. Nah, untuk membuat sebuah slice di sini saya akan membuat sebuah folder, namanya adalah slice. Terus di sini ada counter slice.js. Nah, di sini kita akan import terlebih dahulu teman-teman. Apa yang akan kita import adalah function create slice dari Redux Toolkit. Lalu di sini kita akan membuat sebuah variabel namanya initial state. Di sini kita akan mendefinisikan value apa aja yang nantinya ada pada slice yang mau kita buat ini. Nah, di sini karena namanya adalah counter, jadi value-nya saya buat dalam bentuk objek, lalu initial state-nya mungkin 10 atau 0. Oke. Dan yang berikutnya di sini kita akan membuat variabel baru namanya counter slice, yang dimana dia akan menampung balikan daripada function create slice yang kita import ini. Nah, di sini untuk create slice-nya itu sendiri dia menerima sebuah parameter dalam bentuk objek. Lalu di sini ada beberapa properti yang bisa kita isi. Yang pertama ada name. Name ini untuk memberi nama pada slice yang mau kita buat. Misalkan namanya counter slice. Lalu di sini ada initial state yang bisa kita isi dengan initial state yang sudah kita buat di atas. Nah, ini adalah sebagai state awal daripada slice yang kita buat. Nah, karena di sini antara key sama value-nya itu sama, jadi kita bisa hapus saja untuk bagian value-nya. Jadi sortnya seperti ini, teman-teman. Nah, lalu yang berikutnya ada reducer. Reducer ini adalah tempat kita menyimpan function-function untuk merubah data-data yang ada pada slice yang kita buat ini. Nah, karena functionnya itu belum ada, jadi kita biarkan dalam bentuk objek kosong dulu, teman-teman. Lalu yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah di sini kita console log. Console log counter slice, lalu di sini kita kasih
Oke. Di sini kita ekspor. Di sini cons-nya hilang. Oke. Export counter slice. Nah, di sini kita akan coba import counter slice yang baru kita buat tadi di sini ke bagian store yang sudah kita buat di video sebelumnya. Nah, di sini kalau kita mau lihat balikan daripada slice yang sudah kita buat tadi seperti apa. Kalau teman-teman lihat di sini bentuknya adalah sebuah objek. Nah, teman-teman abaikan dulu warning daripada Redux Toolkit-nya, kita fokus ke bagian objeknya ini, teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di bagian objeknya ada beberapa key yang sudah dikembalikan oleh si counter slice tadi, function si counter slice tadi. Di sini kalau teman-teman lihat di bagian sini create slice, lalu hasil balikannya kita tampung ke dalam counter slice, lalu kita console log. Nah, dia mengembalikan sebuah objek yang dimana ada beberapa properti di dalamnya. Ada action, ada case reducer, ada get initial state, ada name, name-nya adalah counter slice, dan juga ada reducer. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah reducernya, teman-teman. Yang nanti si reducernya ini kita akan passing ke dalam reducernya ini yang akan kita passing ke dalam store Redux Toolkit kita. Jadi di sini kita udah tahu bahwa kita memiliki objek yang dimana di dalamnya ada reducer. Nah, di sini kita akan passing di sini di bagian reducernya. Di sini kita kasih nama counter slash, lalu di sini counter slash dot reducer. Oke. Nah, jadi reducernya sudah kita pasang ke dalam store kita. Sekarang kalau kita refresh, cannot access counter slash before initialization. Sorry, salah. Harusnya kita taruh di bagian sini, teman-teman. Counter slash di sini namanya bebas, teman-teman, mau counter reducer, mau apapun itu terserah teman-teman. Biasanya di sini saya kasih nama dengan nama counter slash, lalu di sini counter slash dot reducer. Nah, oke, sekarang kita refresh apakah ada error. Nah, sekarang tidak ada error dan juga tidak ada warning. Artinya apa? Artinya setup yang kita lakukan sudah berhasil. Nah, jadi di sini yang pertama yang kita lakukan adalah membuat slice, di mana di sini kita taruh slice-nya itu di dalam folder slice, di dalam folder store, lalu ada namanya slice yang mau kita buat. Nah, di dalam slice-nya ini kita mengimport create slice dari Redux Toolkit, lalu kita siapkan initial state yang akan kita simpan pada slice yang akan kita buat. Lalu di sini untuk create slice-nya kita tampung ke dalam sebuah variabel namanya counter slice. Jangan lupa di sini kita tambahkan export karena kita akan membutuhkan si counter slice-nya ini pada store kita gitu. Nah, si create slice-nya ini dia menerima sebuah argumen atau parameter bentuknya objek yang dimana ada beberapa properti yang perlu kita isi. Yang pertama ada name sebagai inisial name-nya atau sebagai nama daripada slice yang mau kita buat. Lalu ada initial state di sini sebagai state awal atau data awal daripada slice yang kita buat. Bentuknya boleh apapun, bisa number, bisa string, bisa objek, array, dan lain sebagainya. Ini disesuaikan, tapi umumnya bentuknya adalah sebuah objek. Yang dimana saya sudah definisiin di atas, jadi saya tinggal assign aja variabelnya ke dalam initial
properti initial state-nya ini. Lalu yang ketiga ada reducer. Reducer ini adalah tempat kita menyimpan function-function untuk merubah state atau data yang ada pada slice berikut gitu. Pada slice yang kita buat ini. Nah, setelah itu kita import slice yang sudah kita buat. Di sini namanya adalah create slice. Lalu yang kita butuhkan adalah reducernya. Karena kalau kita lihat si function create slice tadi mengembalikan sebuah objek, dan objeknya itu ada beberapa properti. Ada action, ada case reducer, get initial state, ada name, dan juga ada reducer. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah reducernya yang akan kita simpan pada reducer pada store Redux toolkitnya itu gitu. Nah, jadi untuk membuat slice-nya seperti itu teman-teman, kita akan lanjutkan di video berikutnya, dan bagaimana sih cara kita menggunakan atau mengambil data yang ada pada slice yang sudah kita buat tadi. Oke, setelah kita berhasil membuat sebuah slice dan memasang slice yang sudah kita buat tersebut ke dalam store Redux Toolkit kita, selanjutnya di sini kita akan coba mengambil data yang ada pada slice yang sudah kita buat, which is di sini ada counter pada aplikasi React.js kita. Nah, seperti apa cara kita mengambil datanya? Kita akan langsung praktekkan saja, teman-teman. Di sini kita sudah ada file yang namanya app.jsx. Di sini saya akan membuat sebuah folder baru, namanya adalah components.csx. Oke, di sini mungkin kita delete dulu, teman-teman. Biar lebih rapi, saya buat folder dulu. Lalu di sini ada counter.jsx. Oke, di sini kita akan membuat sebuah functional component. Lalu di sini akan return sebuah div. Lalu di sini ada H2 namanya counter komponen. Lalu di sini ada div lagi. Oke, biar bisa dipakai di file lain. Export default counter. Oke, kita sudah bisa atau sudah berhasil membuat sebuah file namanya, komponen namanya adalah counter komponen. Lalu di sini kita akan coba pasang counter komponennya itu di komponen app-nya. Di sini counter di sini. Ini oke, dia nggak auto import, jadi kita harus import manual di sini. Import counter dari from di sini komponen /counter. Oke, kalau kita lihat di sini kita sudah melihat tulisan yang namanya counter komponen. Nah, di sini selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan coba mengambil data yang ada pada slice counter pada komponen counter ini, teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan hooks yang namanya use selector dari React Redux. Itu. Selanjutnya di sini
kita akan membuat sebuah variabel baru, lalu kita akan panggil useSelector, dia menerima sebuah callback. Di sini kita akan coba state, lalu di sini kita akan langsung implicit return state-nya teman-teman. Nah di sini kita akan coba intip dulu dengan console log counternya itu seperti apa. Oke, kalau udah di sini kita lihat ke bagian console log-nya teman-teman. Mungkin biar teman-teman gak bingung, console log yang bagian atas ini saya akan coba hapus dulu. Dia ada di bagian store, lalu di bagian slice di sini. Nah, di sini kita akan hapus dulu. Oke, kalau udah kita akan coba refresh kembali aplikasi kita. Oh, di sini kita akan perbesar dulu console log-nya. Nah, di mana kalau teman-teman lihat di bagian konsol log-nya ini kita melihat sebuah objek yang di mana objeknya itu ada sebuah properti namanya counter slice. Lalu counter slice ini bentuknya objek lagi dan di dalamnya ada properti counter yang di mana ini adalah hasil daripada initial state yang sudah kita buat tadi. Dan counter slice ini adalah nama daripada reducer yang sudah kita definisiin ini. Nah, kalau misalkan namanya ganti di sini, saya ganti jadi counter slice 2 misalkan, maka dia akan berubah jadi counter slice 2 gitu. Jadi nanti ini bisa teman-teman sesuaikan. Lalu yang kedua untuk value-nya, value counternya ini kita akan coba rubah di sini. Dia berasal dari counter slice yang tadinya 0 jadi 100. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang counter slice-nya itu ada counter dan value-nya 100 gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita sudah berhasil mengambil data daripada slice yang sudah kita buat, teman-teman. Nah, di sini saya akan kembalikan lagi jadi 0, lalu di bagian store-nya store Redux-nya di sini saya akan hapus lagi jadi counter slice. Dan di sini karena kita sudah tahu bentuk balikannya itu seperti apa, jadi biar lebih enak cara kita mengambil datanya pada komponen. Jadi di sini kita nggak langsung nge-return state-nya, tapi kita akan masuk dulu ke bagian counter slice, lalu karena dia mengembalikan sebuah objek, lalu di sini kita akan langsung distract aja teman-teman. Di sini counter. Dan di sini kita bisa langsung print, jadi counternya adalah dari counter. Oke. Nah sekarang kalau teman-teman lihat di bagian sini, counternya adalah 0. Nah, sekarang kita akan coba rubah-rubah langsung. Di sini kita belum ada function buat ngerubahnya. Di sini jadi 99. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang di bagian aplikasi kita sudah mengeprint angka 99. Artinya adalah kita sudah berhasil mengambil data dari slice yang sudah kita buat tadi. Nah, kita akan recap dulu teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan hooks yang namanya useSelector dari React Redux yang dimana kita akan menginvoke useSelector itu dan dia menerima sebuah argumen yang dalam bentuk function atau callback. Yang dimana inner function itu menerima sebuah data state which is semua data yang ada di store-nya Redux Toolkit. Kita bisa akses di bagian state sini. Dan di sini kita menggunakan implicit return. Dan karena kita mau mengambil data counter, jadi kita akan tentukan, oke, dari state ini kita akan masuk ke dalam counter slice. Lalu di sini dia mengembalikan, di sini mengembalikan sebuah objek yang dimana ada properti counter. Nah, karena kita mau ngambil data counternya, langsung aja kita destructuring, kita ambil counternya dan kita print di sini. Nah, jadi sesimpel itu cara kita mengambil data dari store-nya Redux Toolkit dengan menggunakan useSelector.
kita akan bahas di bagian berikutnya bagaimana cara mengupdate data yang ada di store-nya. Redact Toolkit seperti apa. Setelah kita berhasil mengambil data pada store Redux Toolkit ke komponen counter kita, selanjutnya adalah yang akan kita lakukan bagaimana cara kita mengupdate data yang ada pada store Redux Toolkit kita melalui komponen yang sudah kita buat ini. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke bagian counter slice yang dimana kita akan main-main di bagian reducernya ini. Nah, seperti yang sudah saya mention di awal bahwa reducernya ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk merubah data pada initial state atau data-data yang ada pada slice yang sudah kita buat ini. Nah, misalnya di sini kita akan membuat sebuah function increment untuk menambah data pada counter yang sudah kita punya. Nah, di sini dia menerima sebuah function yang dimana inner functionnya itu menerima sebuah state. Lalu di sini kita bisa tulis logic untuk menambah value counter yang sudah kita punya tadi. Nah, di sini berarti bentuknya dia objek. Jadi kalau di sini kita konsol, kita akan lihat dulu state-nya ini hasilnya apa sih? State, oke, di sini. State. Oke, kita biarin dulu aja untuk function increment-nya ini melakukan console log value daripada state-nya. Nah, lalu berikutnya yang kita lakukan adalah di bagian di bagian komponennya ini kita akan coba membuat sebuah button yang dimana di sini button, lalu di sini increment on click. Nah, di sini kita akan sudah membuat sebuah event handlernya yaitu on click. Dan di sini kita perlu memanggil function yang sudah kita buat tadi di sini di reducernya ini ke dalam komponen counter. Nah, karena semua yang ada pada pada reducer ini bisa kita akses ke dalam bentuk action. Jadi mungkin kita console log dulu deh. Kita balik ke console log. Console log di sini counter slash di sini. Nah, intinya di sini kita akan mengambil data increment ini ke komponen kita. Gimana caranya? Kita harus tahu dulu. Oke, data increment ini cara ngaksesnya seperti apa? Untuk itu kita akan melakukan console log terlebih dahulu, teman-teman. Di sini kalau teman-teman bisa lihat di bagian console lognya di sini counter slash increment itu ada pada objek yang dimana objeknya itu ada property action, baru di sana ada increment. Ini adalah sebuah function, gitu. Oke, kita udah tahu bahwa function increment itu ada dalam sebuah objek, lalu di dalam property action. Nah, untuk itu di sini kita bisa melakukan destructuring, teman-teman. Di sini biar memudahkan kita untuk penggunaan penggunaan increment-nya itu biar lebih mudah cara menggunakannya di komponen. Jadi di sini kita langsung destruct increment sama dengan counter slash dot tadi action pakai s action. Oke. Nah, sekarang kita export di sini. Oke. Oke.
Oke, di sini kita sudah mendistract balikan daripada counter slash dot action ke dalam sebuah variabel namanya increment ya. Lalu di sini kita ekspor biar si variabel increment ini bisa digunakan di file lain. Nah, setelah kita berhasil uh, mengakses function increment-nya ini, selanjutnya kita akan gunakan function increment itu pada file yang namanya komponen.jsx. Di sini berarti increment dari mundur, lalu kita masuk ke dalam store, lalu di sini ada slice, lalu di sini ada counter slice. Nah, setelah kita berhasil mengakses mengakses value-nya di sini kalau kita lihat, oh di sini ada error. Ini kita kecilin lagi teman-teman. Only expression. Oke, biarin dulu. Coba kita masuk ke dalam counter slice. Export. Oke. Oke, biarin dulu teman-teman. Selanjutnya ini kayaknya errornya di bagian sini ya. Ini errornya di bagian sini. Kita hapus dulu. Nah, ini masih berhasil. Buttonnya belum berfungsi, jadi baru button bohong-bohongan aja. Nah, selanjutnya di sini kita butuh bantuan yang namanya hooks use dispatch gitu untuk mendispatch sebuah action redux gitu. Nih, action redux-nya ini adalah increment. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat sebuah variabel baru const dispatch this sama dengan use dispatch. Kita info. Oke, dispatch-nya sudah kita siapkan. Baru di sini di bagian buttonnya ketika on click kita pengen manggil dispatch yang dimana yang kita dispatch adalah function increment gitu. Oke, ketika on click kita manggil function dispatch yang dimana yang action yang mau kita panggil adalah increment. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa kalau buttonnya diklik. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Kalau buttonnya diklik, di sini state-nya ini bentuknya seperti ini. Ada proxy dan lain sebagainya ya. Oke, di bagian slice-nya mungkin kita jangan coba dot counter. Di bagian state-nya itu kita print 99. Nah, di sini kita sudah berhasil mengeprint state.counternya itu adalah 99 ketika buttonnya ini diklik gitu. Jadi tadi yang kita lakukan adalah ketika buttonnya diklik, kita ngedispatch sebuah action namanya increment dan di dalam uh, action incrementnya itu dia cuma melakukan console log state.counter yang dimana kalau kita lihat ketika buttonnya diklik dia cuma ngeprint angka 99 yang dimana ini adalah value dari state.counternya. Nah, selanjutnya gimana cara kita melakukan perubahan? Nah, simpelnya untuk melakukan perubahan pada state-nya kita tinggal state.counter sama dengan state.counter plus 1, teman-teman. Sekarang kalau kita coba refresh aplikasinya, nah counternya ini berubah sesuai dengan ini ya, buttonnya kita klik. Jadi setiap buttonnya diklik, dia akan nambah value-nya 1. Gitu. Ini kita refresh lagi, dia akan kembali ke default value-nya, yaitu 9.
Nah, jadi seperti itu teman-teman cara kita melakukan perubahan data pada Redux Toolkit di aplikasi React.js kita. Nah, biar teman-teman kalau masih rada-rada bingung, kita akan coba praktek sekali lagi. Di sini saya akan buat function decrement, lalu di sini dia menerima sebuah state, lalu function ya, inner functionnya menerima sebuah state. Di sini state dot counternya kita bisa melakukan di ini shorthandnya adalah seperti ini. Berarti di sini 1. Decrement state counternya kita akan kurangi 1. Nah, di sini biar si decrementnya ini bisa dipanggil pada file lain, kita ekspor juga. Di sini kita bisa akses decrement. Lalu berikutnya di bagian komponennya, di sini kita tinggal buat button baru, teman-teman. Di sini kita buat button baru. Button. Decrement. Oke, di sini on click. Oke, kita mau nge-dispatch sebuah method atau apa namanya? Action namanya di decrement. Kita invoke. Oke, selanjutnya di sini harusnya belum kita kasih label ya. Harusnya udah. Belum ke print, coba kita refresh. Ada error. Errornya apa? On click to be a function. Oh, oke, sorry, salah. Ya, harusnya menerima arrow function seperti ini, teman-teman. Button on click ini apa yang terjadi? Kita hapus dulu aja ya. Kayaknya ada kesalahan button. On click dispatch decrement. Di sini benar harusnya. Oke. Oke, kita coba matiin dulu ya servernya. Tadi ada sedikit kesalahan sehingga menyebabkan infinite. Oke, kita run ulang. Oke, kita close dulu. Nah, udah berhasil. Oke, kita udah ngeprint buttonnya sekarang increment sama decrement. Berikutnya kita tinggal kasih ini teman-teman di bagian sininya. Berarti di sini kita kasih handlernya, event listenernya adalah on click. Lalu di sini dispatch decrement. Oke. Sekarang kalau teman-teman lihat pada aplikasinya, kalau kita refresh, ketika saya increment maka value-nya akan naik, dan ketika saya klik button decrement value-nya akan turun. Nah, ini adalah cara kita melakukan perubahan data pada Redux Toolkit kita. Jadi di sini saya akan coba recap. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah function di dalam properti reducer pada create slash yang kita buat tadi, atau pada slash yang sudah kita buat. Di sini di inner functionnya dia menerima sebuah variabel atau parameter namanya state, dan di sana kita bisa akses initial state yang sudah kita definisiin di awal ini. Ada counter kalau misalkan teman-teman ada produk, ada data user dan lain sebagainya, nanti
ketika teman-teman tulis di ini initial state, maka bisa kita akses pada uh, function yang ada dalam properti di user ini gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan perubahan apapun. Nah, di sini teman-teman silahkan definisiin function-function yang memang teman-teman gunakan untuk merubah data-data yang sudah teman-teman inisialisasi pada initial state-nya gitu. Di sini saya membuat dua function namanya increment untuk menambah data counternya, dan ada decrement untuk mengurangi data counternya. Lalu berikutnya, karena saya membutuhkan function increment dan decrement ini pada file lain, untuk itu saya akan ekspor data increment, function increment sama decrementnya yang bisa saya akses melalui counter slice.action. Nah, berikutnya saya ketika membutuhkan function increment sama decrementnya, actionnya ini saya tinggal import aja. Lalu setelah saya import, di sini saya membutuhkan hooks yang namanya use dispatch yang akan saya gunakan untuk mendispatch actionnya. Jadi ketika buttonnya diklik, saya akan mendispatch sebuah action yang sudah saya import tadi, increment sama decrement, lalu saya masukkan ke dalam dispatch-nya. Sehingga ketika increment-nya ini di dispatch, dia akan masuk ke dalam atau menjalankan function yang ini, teman-teman. Sehingga kalau misalkan saya increment, di sini akan nambah, dan ketika decrement, ini akan turun. Nah, jadi seperti itu cara kerja merubah data pada Store Redux Toolkit. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana merubah data dengan mengirimkan sebuah parameter dari komponen yang akan ditangkap pada slice yang sudah kita buat ini. Setelah kita berhasil merubah data pada slice atau data yang ada pada slice atau pada Store Redux Toolkit kita, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan merubah data dengan berdasarkan parameter yang akan kita kirimkan pada komponen yang sudah kita buat. Nah, di sini misalnya pada komponen counter di sini saya akan membuat sebuah button baru. Di sini mungkin namanya di sini saya akan menggunakan add pipe, lalu di sini saya akan ngeprint dulu add pipe-nya. Sekarang buttonnya sudah muncul, teman-teman. Di sini kita perbesar dulu. Oke. Dan kita sudah membuat sebuah buttonnya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah action-nya. Di sini action-nya saya akan menuliskan, ini biar lebih rapi. Add by amount misalkan. Oke. Dia akan menerima sebuah function, lalu di sini ada state, lalu di sini seperti biasa ya, di sini kita akan melakukan console log terlebih dahulu. Di sini yang akan kita lakukan adalah aku terpanggil. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita mengakses value yang dikirimkan oleh si komponen ini pada action yang kita definisin di slice counternya ini. Nah, di sini selain inner function-nya itu, selain dia menerima sebuah state, dia juga menerima sebuah payload, teman-teman, atau action di sini. Oke, di sini kalau teman-teman penasaran isi action-nya itu seperti apa, kita coba print aja action-nya. Oke. Setelah kita membuat sebuah function-nya, biar function-nya itu bisa digunakan di file lain, di sini saya akan di structuring juga add by amount-nya. Lalu di komponennya di sini saya tinggal panggil aja.
on click, dispatch, lalu di sini add by amount, lalu kita masukkan misalkan karena ini tadi nama buttonnya add 5, jadi di sini saya akan coba passing value-nya adalah 5. Nah, sekarang kita akan coba intip di bagian konsol log-nya. Intip di bagian konsol log-nya ini kayaknya terlalu besar. Saya kecilin. Jadi kalau saya klik, value of object. Oke, lagi-lagi ini ada kesalahan ya. Harusnya di sini saya menggunakan arrow function, jangan langsung value-nya. Dia klik itu butuhnya adalah sebuah function, bukan value biasa. Di sini kalau saya klik add 5, maka kita akan melihat di bagian konsol log-nya aku terpanggil, lalu di sini ada objek. Objek itu ada type counter slash add by amount, di sini payload-nya 5. Yang dimana ini di-trigger daripada konsol log yang sudah kita buat di sini. Jadi konsol log aku terpanggil, lalu yang kita konsol log adalah action. Actionnya itu bentuknya adalah sebuah objek, ada property payload sama type. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa data yang kita kirimkan dari komponen di sini, yang angka 5 ini, kita bisa akses dari action.payload. Oke, sekarang kalau misalkan saya rubah dari komponennya, ngirimnya 100, apakah ketika saya klik di sini jadi 100? Ya, tentu di sini payloadnya jadi 100. Berarti betul untuk mengakses payload yang dikirimkan oleh komponen, kita bisa akses dari action.payload. Nah, selanjutnya berarti di bagian add by amount-nya ini kita tinggal buat buat logiknya teman-teman. Berarti di sini state yang mau kita rubah adalah state.counter, karena ini adalah nambah, berarti shorthandnya seperti ini, tambah action.payload gitu. Kalau udah di sini nambahnya tadi 100 ya, bukan 5 tuh, 100 gitu. Oke, berarti kita sudah berhasil merubah data yang ada di store-nya Redux Toolkit berdasarkan value yang kita kirimkan dari komponen. Karena di sini komponennya mengirimkan value-nya adalah 100, maka yang teman-teman lihat di sini ketika kita refresh, kalau kita klik maka penambahannya itu bukan lagi 1 tapi 100 gitu. Kalau yang increment nambahnya 1, kalau yang decrement nguranginnya 1, tapi kalau kita add 100 maka perubahannya itu 100. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara kita mengirimkan sebuah data dari komponen ke dalam action yang ada di counter slice kita. Jadi di sini untuk datanya teman-teman bisa akses pada parameter kedua, yaitu parameter action. Lalu di sini ada payload. Nah, di payloadnya ini data-data yang dikirimkan oleh komponen teman-teman bisa akses. Dan si komponennya cukup mengirimkan di sini ketika mendispatch sebuah action, tinggal dimasukkan aja value atau nilai yang akan dikirimkan. Bisa number, string, object, array, dan lain berikutnya. Terserah teman-teman, disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, itu dia cara kita merubah data pada Redux Toolkit Store berdasarkan value yang kita kirimkan dari komponen. Oke, selanjutnya pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menghandle async proses untuk async proses pada Redux Toolkit. Nah, biasanya async proses ini digunakan ketika teman-teman mau nge-patch ke sebuah API atau endpoint, lalu teman-teman pengen responnya itu disimpan ke dalam store Redux atau Redux Toolkit ya di sini. Nah, gimana sih caranya? Nanti kita akan coba praktekkan pada video ini. Nah, misalnya di sini saya menggunakan
endpoint dari JSON placeholder. Di sini sudah ada nih data user, kurang lebih isinya ada 10. Kita akan coba fetch dari aplikasi RIA kita, lalu kita akan coba tampilkan di aplikasi RIA kita. Tapi melalui Redux Toolkit. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita praktekkan kalau teman-teman penasaran. Nah, yang pertama di sini biar lebih rapi, jadi mungkin saya akan membuat sebuah slice baru namanya user slice, karena harusnya memang setiap domain data harus kita buatkan slice-nya. Itu biar nggak kecampur-campur dan biar nanti juga maintainable gitu. Nah, seperti biasa di sini kita import dulu create slice-nya dari Redux Toolkit, lalu di sini kita const initial set-nya kita buat, misalnya di sini dia punya data users, bentuknya adalah array gitu. Nah, dia akan menampung data-data user yang akan kita fetch dari API. Oke, setelah itu di sini kita const user slice sama ini saya tambahkan export karena akan digunakan pada file lain. Const user slice sama dengan create slice, lalu kita invoke dan di mana dia menerima sebuah argumen bentuknya objek. Ada name-nya kita kasih nama user slice, lalu di sini ada initial state. Initial state-nya kita ambil dari variabel di atas, lalu ada juga reducer. Reducernya di sini bentuknya adalah objek. Kita langsung buat aja function-functionnya. Di sini misalkan saya mau membuat sebuah function dengan nama set user, lalu di sini dia menerima sebuah state inner functionnya, dan di sini dia juga menerima sebuah action gitu. Nah, di sini saya akan coba set state.user sama dengan action.payload. Oke, jadi di sini saya membuat sebuah function atau action namanya set user, yang dimana saya akan mengganti logiknya itu state usersnya itu dari data action.payload. Apapun nanti data action.payloadnya saya akan assign ke dalam state.user. Oke, kita akan sudah buat actionnya sama slice-nya. Selanjutnya di sini biar set usernya itu bisa digunakan pada file lain gitu kan, atau pada function lain, kita akan coba distract. Berarti di sini set users harusnya pakai S ya di sini, set users, karena data yang mau kita rubah adalah data users. Di sini berarti user slash dot action sama kayak tadi ya. Oke, untuk mengakses properti daripada user kita bisa ambil daripada user slash dot action. Lalu berikutnya di sini yang bisa kita lakukan adalah melakukan setup user slash-nya ini ke dalam store-nya Redux. Jadi jangan lupa di sini teman-teman import user slash, lalu teman-teman pasang user slash-nya itu ke dalam store-nya Redux. Berarti di sini user slash dot register. Oke, kita sudah membuat membuat sebuah user slash, lalu kita juga sudah berhasil sudah membuat user slash, lalu berikutnya kita juga sudah melakukan setup atau menaruh user slash-nya itu ke dalam store-nya Redux gitu. Di sini saya lupa menambahkan export const. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat pada aplikasi kita harusnya belum ada perubahan apapun karena di sini kita baru memasang setup-nya aja. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah
kita nggak bikin komponen baru, jadi biarin aja di sini. Jadi mungkin atau nggak apa-apa kita bikin komponen baru teman-teman. Berarti di sini namanya user.js. Kita ganti nama aja ya. Harusnya JSX karena dia adalah sebuah komponen. Oke, di sini kita buat function user namanya. Lalu di sini akan return sebuah div yang dimana isinya itu ada H2. User komponen. Komponen. Oke, lalu di sini kita tutup div-nya. Oke, biar bisa digunakan di file lain, kita export default user. Oke, lalu usernya ini kita akan coba pasang di app.jsx. Jadi di sini kita akan buat garis di sini. Di sini ada komponen user. Oke, sekarang di aplikasi kita selain ada komponen counter komponen, ada juga user komponen. Nah, berikutnya di sini di bagian komponen usernya kita akan coba membuat atau mengambil data usernya dari slice yang sudah kita buat. Nah, di sini langsung kita distract users. Di sini kita use selector. Dia menerima sebuah function di mana inner functionnya itu menerima sebuah state. Lalu di sini state dot user slice. Di sini salah. Di sini saya akan membuat tag break. Lalu di sini, nah di sini saya akan ngeprint pakai JSON dot stringify, value-nya adalah users. Lalu di sini kasih indentasinya 0, indentasinya 2, spiritnya 0. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di bagian user komponennya kita sudah berhasil mengambil data dari slice user atau reducer user di mana dia bentuknya adalah sebuah array. Jadi kalau teman-teman mau intip array-nya itu dari mana? Dari sini. Kalau saya masukin di sini misalnya di sini ada Udin. Maka di sini di bagian komponennya akan berubah jadi Udin. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil mengambil value daripada slice usernya. Jadi setupnya sudah selesai teman-teman. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah, ini adalah inti materinya, bagaimana cara kita melakukan fetch data ke JSON placeholder ini, lalu kita taruh datanya itu ke dalam user slice-nya ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah di sini saya akan membuat sebuah function namanya cons atau gini aja, langsung aja function di sini fetch users. Oke, di mana fetch user ini dia akan mengembalikan sebuah function lagi yang dimana di dalam functionnya ini akan menerima dua parameter. Yang pertama adalah dispatch, sama yang kedua adalah get state. Get state. Nah, dispatch ini bisa kita gunakan untuk mendispatch actionnya. Lalu yang get state ini kita bisa gunakan untuk mengambil data-data yang ada pada store Redact. Kita biarkan dulu, tapi di sini saya akan rubah posisinya karena ini akan mempengaruhi. Jadi kita taruh di sini karena kita akan membutuhkan set usernya ini pada function fetch user ini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan melakukan proses HTTP request pada endpoint yang sudah kita sediakan di sini, teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan
function bawaan JavaScript fetch, lalu saya akan memasukkan di sini endpoint-nya. Lalu di sini kalau berhasil, di sini dia akan menerima data, akan menerima respon. Nah, responnya ini saya akan convert dari jadi JSON gitu. Lalu yang kedua di sini kita baru berhasil mengambil datanya. Oke, datanya yang kita lakukan di sini kita akan melakukan console log terlebih dahulu. Di sini data dan kita kasih tanda. Oke, ini data. Berikutnya kalau ada error di sini saya akan melakukan catch di sini saya akan melakukan console log error. Oke, jadi saya melakukan HTTP request-nya menggunakan function bawaan JavaScript namanya fetch. Jadi teman-teman boleh nanti menggunakan Axios dan lain sebagainya gitu. Lalu yang berikutnya yang saya akan lakukan adalah karena saya membutuhkan function fetch user ini pada komponen, untuk itu saya akan melakukan export functionnya kehapus. Di sini function. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan memanggil action fetch user ini pada komponen users gitu. Jadi di sini saya akan membuat sebuah button mungkin di atas ini ya. Button namanya fetch users. Jadi kalau udah berhasil di sini saya butuh dispatch. Cons dispatch sama dengan use dispatch. Oke, terus yang berikutnya di sini ketika buttonnya diklik, saya akan nge-dispatch sebuah action. Ini berarti on click menerima sebuah callback, lalu di sini dispatch, lalu yang mau kita dispatch adalah function fetch users tadi yang sudah kita buat. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kita import fetch user sama use dispatch-nya. Jadi ketika buttonnya diklik, kita akan nge-dispatch sebuah action namanya fetch user. Nah, harapannya kita akan melihat sebuah console log ini data ya di sini. Kalau teman-teman lihat data. Oke, sekarang kita balik ke aplikasi kita. Di sini kalau kita refresh. Oke, di sini kalau teman-teman lihat datanya masih array, lalu ada string Udin. Kalau kita klik fetch, nah di sini kita sudah berhasil mengambil data users dari endpoint JSON placeholder ini. Ini value-nya ada 10 dan di sini kalau kita lihat di aplikasi juga value-nya ada 10. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menyimpan data users-nya ini ke dalam state user yang sudah kita buat tadi. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah di sini kita akan nge-dispatch data, nge-dispatch sebuah action namanya set user dengan mengirimkan data dari endpoint yang sudah kita hit tadi. Nah, dispatch-nya ini kita ambil daripada sini ya, dia karena menggunakan Redux stang, jadi kita bisa mendapatkan dispatch sama get state gitu. Jadi Redux stang itu salah satu package yang bisa kita gunakan untuk menghandle async proses pada Redux gitu. Oke, kalau udah ekspektasinya adalah ketika buttonnya diklik, kita akan mengganti value Udin ini dengan data dari respon daripada API dar. Nah, berhasil sekarang kita sudah berhasil mengambil data dari dari endpoint JSON placeholder ini, lalu kita set ke dalam state users yang ada pada user slice-nya ini.
Prosesnya seperti apa? Kita akan coba recap ya teman-teman. Jadi yang pertama di sini seperti biasa kita membuat initial state namanya users, initial state lalu ada property users dan di sini saya set value-nya adalah array. Lalu yang kedua di sini di bagian reducer-nya saya membuat sebuah function namanya set user untuk merubah data user yang saya punya dengan payload action.payload gitu. Action.payload ini nanti kalau actionnya itu ngirim payload, nanti saya akan set ke dalam state.usernya ini. Lalu yang berikutnya di sini karena saya butuh action set usernya ini untuk merubah data usernya, untuk itu saya akan melakukan destructuring sama saya juga melakukan export. Siapa tahu nanti set user ini dibutuhkan di file lain. Lalu yang berikutnya di sini saya membuat sebuah action yang dimana action itu nggak lain nggak bukan adalah sebuah function JavaScript biasa karena di sini dia akan melakukan proses HTTP request atau async process. Untuk itu functionnya itu saya buat dengan mengembalikan sebuah function lagi yang dimana inner functionnya ini menerima dua parameter, yang pertama dispatch sama yang kedua getState. Dispatch ini bisa kita gunakan untuk merubah untuk ngedispatch sebuah action, lalu getState ini bisa kita gunakan untuk mengambil data-data yang ada pada store-nya Redax. Nanti teman-teman tinggal invoke aja lalu konsolok. Balikannya harusnya teman-teman bisa lihat value apa aja yang teman-teman miliki pada store Redax-nya. Lalu yang berikutnya saya di sini melakukan HTTP request ke endpoint JSON placeholder. Saya menggunakan ini package bawaan JavaScript namanya patch. Nanti teman-teman bisa menggunakan Axios dan lain sebagainya. Kalau proses HTTP request-nya itu berhasil, saya akan nge-dispatch action namanya set user dan mengirimkan data dari API-nya. Nah, ketika set user ini di dispatch, maka yang akan terjadi adalah state usernya ini akan berubah dengan data yang saya kirimkan di sini. Gitu. Karena ini ngirimnya adalah sebuah array, maka nanti si usernya ini akan berubah. Jadi array of object yang tadinya array of string. Nah, kalau ada error, saya console log error. Nah, di sini karena saya membutuhkan fetch usernya ini di komponen, saya juga menggunakan export biar saya bisa gunakan fetch usernya ini pada komponen. Yang berikutnya di komponen ya saya melakukan import fetch user karena saya akan menggunakan fetch usernya itu ketika buttonnya diklik, saya akan nge-dispatch sebuah action namanya fetch user, lalu saya invoke, maka dia akan menjalankan proses yang ini. Ketika prosesnya ini berhasil, maka value-nya itu akan dikirimkan ketika set usernya itu di dispatch dan dia mengirimkan datanya. Dan datanya akan sampai di sini dan disimpan ke dalam state.user. That's why di sini ketika kita lihat ketika aplikasinya jalan pertama kali, di sini kan kita mengambil value user ya, yang dimana value-nya itu adalah Udin. Lalu ketika buttonnya itu diklik, teman-teman bisa lihat yang tadinya Udin sekarang sudah berubah jadi array of object yang dimana datanya ini kita ambil dari endpoint JSON placeholder ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara kita melakukan proses asing proses pada Redux Toolkit. Jadi sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Redux pada umumnya yang biasa kita gunakan menggunakan Redux Stang. Teman-teman juga di sini bisa menggunakan Redux Stang juga gitu ya. Jadi di sini by default Redux Stang-nya itu sudah ada atau sudah dihandle secara otomatis pada Redux Toolkit. Jadi kita tinggal membuat sebuah function yang dimana functionnya itu mengembalikan function lagi. Gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lengkapi untuk misalnya mau melakukan create gitu kan, update, delete pada aplikasi teman-teman, prosesnya sama, silahkan teman-teman kembangkan basic yang sudah kita pelajari bareng-bareng di sini. Nah, itu dia untuk materi Redux Toolkit-nya. Semoga ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa teman-teman ambil. Sampai ketemu lagi pada playlist berikutnya. Bye-bye.